Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia Jana dari program studi akuntansi. Di sini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema ekuitas. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan tentang ekuitas. Yang pertama, pengertian ekuitas. Karena artikulasi harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisikan secara semantik, tetapi secara sintaktik. Artinya, ekuitas didefinisikan secara mekanik atau prosedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen statement keuangan yang lain. Ekuitas adalah hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisi sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham capital stock, menjadi modal yuridis legal capital, dan modal setiran tambahan. Dan komponen lain yang mengklasifikasikan transaksi pemilik, misalnya saham treasury atau modal sumbangan. Tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Klasifikasi ekuitas pemegang saham menjadi modal setoran dan laba ditahan sebenarnya merefleksi pembedaan atas dasar sumber. Ada beberapa komponen yang menjadi bentuk ekuitas pemegang saham. Yang pertama, jumlah rupiah yang disetor oleh pemegang saham. Kedua, laba yang ditahan merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi bisnis tertentu. Yang keempat, jumlah rupiah donasi dari pihak non-pemegang saham. Perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setor ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat operasi. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritis adalah: yang pertama, pemesanan saham; kedua, obligasi terkonversi; ketiga, saham prioritas terkonversi; keempat, dividen saham; kelima, hak beli saham; dan yang keenam, opsi saham. Penurunan modal setoran. Berbagai sumber perubahan modal setoran yang dibahas bersifat menaikkan atau menambah modal setoran. Pada umumnya, lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada menurunkan modal setoran. Alasannya adalah bahwa begitu modal disetor dan tertanam dalam perusahaan, modal tersebut akan menjadi investasi permanen dalam perusahaan. Urutan penyerapan rugi. Dalam hal terjadi pengorbanan kos akibat hilangnya manfaat menjadi rugi, rugi tersebut akan diserap dahulu melalui laba bersih dan hanya dalam keadaan yang sangat khusus, maka kos tersebut dapat diserap oleh kelompok modal pemegang saham. Jadi, urutan penyerapan biaya, rugi, dan rugi luar biasa. Yang pertama, pendapatan kotor; kedua, laba bersih; tiga, laba ditahan; empat, premium modal saham;
Dan yang kelima, modal saham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.